Saat ini babak baru pendidikan sedang gencar-gencarnya digemborkan. Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim bahkan sampai menerbitkan kebijakan kurikulum merdeka sebagai jembatan perubahan. Entah karena adat setiap ganti menteri harus ganti kebijakan, ataukah memang sudah saatnya perubahan benar-benar diperlukan. Katanya sih digitalisasi pembelajaran, pendidikan milenial, pembelajaran kekinian. Tapi benarkah? Jika integrasi teknologi dalam pendidikan dilakukan secara besar-besaran, apakah benar-benar membantu tujuan pendidikan? Toh nyatanya dalam penggunaan teknologi yang berlebihan tidak jarang terjadi penyelewengan. Mahasiswa yang menyelesaikan skripsi hanya dengan menggunakan ChatGPT lebih menyukai kelas daring daripada kelas luring. Tugas diselesaikan hanya dengan mengcopy dari internet. Dan salah satu bidang yang tekun mengkaji digitalisasi pendidikan ini adalah para pakar dari teknologi pendidikan. Inilah Mata Komang babak baru dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sampai hari ini, kami di Kemendikbudristek telah meluncurkan 21 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek pendidikan. Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran, khususnya melalui kurikulum Merdeka. Selamat datang di Mata Komang, saya Niko Mangdila sebagai tuan rumah Mata Komang. Kita telah kedatangan dua tamu spesial nih dari Teknologi Pendidikan UNES. Yang pertama ada Mas Ari sebagai pakar PTP, lalu ada Ban Aili sebagai pakar pengembangan kurikulum. Lalu hari ini kita akan mempelajari apa itu digitalisasi pendidikan dan mengenal lebih dekat dengan teknologi pendidikan. Nah, sehubungan dengan integritas pendidikan nih, Mas Ari. Sebenarnya bisa diceritain nggak sih, Mas, apa itu yang dipelajari di teknologi pendidikan? Terus perlukah teknologi pendidikan itu diajarkan di sekolah seperti itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mamang. Sebenarnya kalau teknologi pendidikan di UNES itu hampir sama seperti teknologi pendidikan di luar sana atau teknologi pendidikan yang lainnya. Sebenarnya teknologi pendidikan itu sederhananya itu adalah mereka mempermudah pendidikan. Jadi teknologi itu mempermudah, artinya mereka memasukkan unsur teknologi ke dalam pendidikan. Lalu dengan pertanyaan apakah teknologi pendidikan itu penting? Tentu sangat penting, mengingat sekarang banyak sekali kita bisa melihat bahwa teknologi saat ini tuh menjadi kebutuhan primer. Bisa kita lihat aja, seluruh rakyat Indonesia itu lebih banyak yang punya gadget seperti handphone dan sebagainya daripada yang tidak punya. Itu menunjukkan bahwa memang zaman ini teknologi pendidikan itu sangat perlu, karena kalau masyarakat menggunakan teknologi tetapi di dunia pendidikan tidak memberikan unsur teknologi, itu malah justru akan banyak memberikan efek yang negatif ya, karena mereka tidak bisa bijak dalam menggunakan teknologi. Bisa dispesifikin lagi nggak, Mas, ke arah mana teknologi pendidikan itu? Terus perbedaannya dengan pengembangan kurikulum itu sendiri apa ya? Ya baik, untuk spesifiknya teknologi pendidikan itu memang sebenarnya kalau di teknologi pendidikan UNES mereka dibagi menjadi dua penjurusan atau dua konsentrasi. Yang pertama ada konsentrasi pengembang teknologi pembelajaran, yang kedua ada pengembang kurikulum. Nah, untuk pengembang teknologi pembelajaran sendiri, mereka berfokus pada memang sesuai katanya ya, mereka fokus mengembangkan media pembelajaran atau alat-alat yang mempermudah pendidikan. Dan pendidikan di sini itu ya, bukan pendidikan hanya formal saja, tetapi pendidikan yang secara universal. Artinya pendidikan yang dimaksud itu bisa pendidikan formal ataupun pendidikan non formal. Sederhananya, pokoknya dimanapun yang berkaitan dengan proses belajar itu adalah ranah teknologi pembelajaran. Untuk yang PTP sendiri banyak
banyak yang dipelajari, seperti contohnya pengembangan media, desain grafis, pembuatan e-learning, dan masih banyak lagi. Mereka berfokus pada membuat alat-alat yang mempermudah pendidikan. Sedangkan kalau bisa kita lihat sebenarnya kalau di bidang kurikulum itu kan memang kita bisa katakan bahwa kurikulum itu adalah rencana yang ada di pendidikan. Jadi bisa dibilang itu adalah jantungnya pendidikan. Tanpa kurikulum memang pendidikan tidak bisa jalan karena akan bisa dikatakan semrawut atau amburadul ya. Tapi dengan kurikulum itu sendiri pendidikan akan lebih tertata, terencana, dan memiliki tujuan yang jelas. Dan dalam pengembangan kurikulum juga mereka lebih berfokus pada ranah kurikulum seperti merancang, mengevaluasi, dan menganalisis. Banyak sekali mata kuliah di sana seperti ada evaluasi kurikulum, desain kurikulum, dan masih banyak yang lagi. Mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi kalau menurut Mbak Naili sendiri, memang teknologi pendidikan itu memang perlu dipelajari untuk saat ini? Ya, baik. Jadi tentu saja dengan semakin berkembangnya teknologi di era sekarang, tentu dalam berbagai bidang itu juga sangat membutuhkan teknologi. Tidak terkecuali juga dengan bidang pendidikan. Nah, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dapat memberikan jangkauan yang lebih luas terhadap ilmu pengetahuan, mengakses informasi, serta dirasa lebih efektif dan efisien jika dimanfaatkan secara maksimal. Nah, teknologi pendidikan ini merupakan sebuah sistem yang dapat memecahkan masalah dalam pendidikan dengan melibatkan orang, prosedur, langkah, dan analisis permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian di antara beberapa peran teknologi pendidikan dalam pembelajaran, seperti yang pertama ada menyediakan perangkat pembelajaran, kemudian mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam format yang terintegrasi. Kemudian pemanfaatan teknologi untuk efektivitas dan efisiensi kerja, dan juga memberikan solusi yang alternatif untuk masalah pendidikan, dan juga dapat menciptakan ide baru dalam dunia pendidikan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi bukankah penggunaan teknologi dalam pendidikan ini akan banyak berdampak buruk bagi siswa? Karena pada nyatanya banyak siswa yang akhirnya memiliki kemampuan sosial dan afektif yang rendah akibat digitalisasi pendidikan. Ya, tentu saja dengan adanya peningkatan kualitas dan juga kuantitas dari teknologi pendidikan yang semakin berkembang, tentu saja akan memberikan dampak. Bisa menjadi dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, daripada kita fokus terhadap dampak negatifnya, lebih baik kita lebih fokus pada dampak positif yang diberikan. Nah, di antara beberapa manfaat dari teknologi pendidikan itu, dengan teknologi pendidikan akan memunculkan model dan juga metode pembelajaran yang baru. Kemudian pembelajaran juga menjadi lebih interaktif. Kemudian juga penggunaan media pembelajaran menjadi lebih meningkat, dan juga pendidikan menjadi bisa mengikuti perkembangan zaman. Lalu dari perbedaan penjurusan ini, saya dengar-dengar ya Mbak Naili, ada rumor bahwa mahasiswa yang memilih pengembangan kurikulum itu mereka kebanyakan memiliki perangkat komputer yang kentang. Apakah itu benar Mbak Naili? Ya, jadi menurut saya terkait dengan rumor tersebut, itu sebuah rumor yang sangat tidak berdasar dan juga tidak bisa dibenarkan ya. Karena mahasiswa yang mengambil atau memasuki konsentrasi kurikulum dalam teknologi pendidikan, itu mereka memang mahasiswa yang mempunyai ketertarikan atau mereka memang minat dan suka dalam bidang kurikulum. Nah, kemudian seperti yang kita tahu juga dalam Indonesia ini, di Indonesia kan sering terjadi perubahan kurikulum. Bisa dikatakan setiap pergantian menteri itu juga terjadi kebijakan pergantian kurikulum. Nah, disinilah peran dari para pengembang kurikulum, ahli kurikulum ini sangat dibutuhkan. Jadi para pengembang kurikulum ini mereka belajar tentang kurikulum-kurikulum di Indonesia, tentang pendidikan Indonesia. Kemudian mereka juga belajar tentang kurikulum dari luar negeri, pendidikan dari luar negeri. Nah, dari ilmu-ilmu yang mereka dapatkan tersebut, mereka dapat menyalurkannya untuk
membuat sebuah kurikulum Indonesia ini lebih baik tentu saja, dan juga disesuaikan dengan masyarakat dan karakteristik dari negara Indonesia. Indonesia, negeri dengan 17.000 pulau, siap menjawab tantangan revolusi industri 4.0 di dunia pendidikan melalui digitalisasi sekolah. Kita kembali lagi ke Mas Ari nih. Mas Ari, dengan semakin berkembangnya teknologi ya seperti AI yang mampu menyamai kecerdasan manusia sendiri nih, dan bahkan beberapa uji coba kemampuan AI melampaui manusia sendiri tuh. Lalu apakah teknologi ini akan mampu menggantikan seorang pendidik? Baik, Mbak Komang, ini tentu bahasan yang menarik sekali untuk kita bahas karena memang saat ini booming sekali tentang artificial intelligence, yang mana banyak yang berpendapat bahwa artificial intelligence sekarang sudah bisa berpikir seperti manusia. Tapi tentu kita harus melihat bahwa artificial intelligence hakikatnya adalah sebagai alat. Tentu mereka tidak bisa menggantikan peran seorang pendidik seutuhnya, tetapi mereka hakikatnya adalah sebagai alat yang membantu para pendidik. Jadi bukan menggantikan, tetapi membantu. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau kita melihat kenapa AI ini tidak bisa menggantikan seorang guru, kita mengerti bahwa AI bisa menganalisis dan memiliki pengalaman dari data-data yang ada. Tapi data yang ada itu tentu itu adalah data-data yang diinput oleh manusia. Artinya apa? Artinya mereka tidak bisa memunculkan data secara baru dan fresh tanpa ada data sebelumnya yang mendasari. Mereka hanya mengurai data-data yang dimasukkan oleh manusia. Dan di sisi lain yang sangat mengkhawatirkan adalah AI tidak bisa memiliki atau tidak bisa memahami emosional manusia secara keseluruhan. Mereka tidak memiliki empati, mereka juga tidak memiliki bagaimana memahami perasaan manusia. Artinya justru ketika ini, atau bisa kita sebut AI menggantikan pendidik, justru akan cukup berbahaya ya. Karena kita tidak bisa mengetahui apakah AI ini bisa memberikan keputusan yang tepat ataukah tidak tepat. Kalau keputusannya tepat, oke saja, ini dapat membantu. Tetapi apabila keputusannya tidak tepat, ini justru akan berimbas sangat buruk bagi para siswa. Karena robot sendiri tidak bisa menganalisis dalam hal apa yang mereka rasakan. Artinya ketika mereka membuat keputusan yang buruk, mereka tidak akan mengerti bahwa keputusan itu berakibat buruk. Artinya itu justru akan menjadi doktrin yang buruk bagi siswa, dan justru bisa jadi siswa malah termakan dengan ajaran-ajaran tersebut. Mungkin jika kita berpikir bahwa enggak lah, mungkin AI itu punya analisis yang bagus, kita bisa memasukkan data-data rasa yang dirasakan manusia. Tentu akan sangat berbeda karena manusia itu memiliki sense yang unik, mereka memiliki sense yang beragam, sedangkan sense yang dimiliki AI itu cukup terbatas, hanya sebatas sensor dan sebagainya, tidak bisa merasakan sekompleks manusia. Dan di sisi lain juga ini akan mendiskriminasi nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Itu harus sangat dipertimbangkan, akan mengikis nilai-nilai manusiawi dari siswa itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Mbak Memang. Tapi kalau menurut Mas Ari sendiri nih, bagaimana cara yang tepat untuk mendidik agar memadukan teknologi dalam pembelajaran itu tanpa melupakan aspek humanisnya, Mas Ari? Baik, untuk pemanfaatan teknologi dan juga tidak melupakan sisi humanisnya, sebenarnya ini sangat perlu diperhatikan, karena pembelajaran memang harus dilakukan dengan porsi yang ideal antara penggunaan teknologi dan tidak menggunakan teknologi. Tentu yang pertama adalah mereka perlu paham apa tujuan pembelajaran yang mereka ingin capai, kompetensi apa yang ingin dimiliki oleh siswa.
Nah, apabila teknologi itu bisa mencapai hal tersebut sesuai dengan alur pembelajaran, itu bisa digunakan, tetapi perlu digarisbawahi bahwa penggunaan ini tidak melebihi dari dosis yang diperlukan. Jangan sampai berlebihan dalam menggunakan teknologi, apalagi menggunakan teknologi tanpa landasan-landasan berpikir yang logis atau tidak relevan dengan tujuan dari pembelajaran. Karena memang kalau kita melihat banyak sekali sekarang fenomena bahwa siswa-siswa itu sekarang kecanduan teknologi seperti handphone dan lain sebagainya, dan itu sangat berbahaya sekali, baik dari fisik ataupun non fisik, bisa mengakibatkan rabun pada mata, mereka jadi jarang bergerak, saraf-sarafnya tidak aktif, itu akan sangat banyak mempengaruhi, baik mental juga itu sangat terpengaruh karena mereka jarang berinteraksi dengan orang. Itu sangat perlu diperhatikan bagaimana proporsinya ya. Jangan sampai berlebihan dan jangan sampai juga kita menolak teknologi. Artinya ini perpaduan yang memang harus diracik oleh para pendidik dengan mempertimbangkan banyak hal. Kurang lebih seperti itu. Lalu Mbak Naili nih, dari penggunaan teknologi yang kurang tepat oleh siswa, seperti mengerjakan tugas hanya dengan melakukan copy paste dari internet, lalu menggunakan bantuan ChatGPT untuk menyelesaikan tugas yang harusnya dikerjakan sendiri. Lalu apa dampak buruknya bagi siswa sendiri, Mbak Naili? Ya, baik. Jadi penyelewengan penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan ini sudah sering sangat terjadi dalam Indonesia ya. Terutama tidak hanya pada untuk anak-anak, tapi juga remaja, orang dewasa itu juga sering melakukan penyelewengan dalam teknologi pendidikan. Nah, contohnya itu seperti saat pandemi kemarin, dikarenakan pandemi, pembelajaran atau penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ini dilaksanakan full secara daring. Nah, kemudian para siswa ini dituntut untuk belajar dari rumah dan mau tidak mau harus menggunakan smartphone. Nah, dari penggunaan smartphone ini sendiri dapat menimbulkan atau menjadikan adanya sesuatu yang tidak baik jika penggunaan dari teknologi ini seperti smartphone yang terlalu berlebihan. Nah, apabila seperti yang kita tahu, contoh dari penyelewengan teknologi dalam bidang pendidikan ini, banyak anak-anak yang saat ini bahkan usia 7 tahun atau kelas 1 SD itu sudah memiliki smartphone ya. Padahal kan di usia itu mereka harus lebih banyak belajar dengan lingkungan, kemudian dengan orang tua. Tetapi nyatanya pada zaman sekarang mereka ini lebih sering bermain smartphone daripada bermain dengan teman sebayanya. Nah, dari hal ini sudah sangat bisa kita lihat bahwa teknologi dalam bidang pendidikan jika digunakan secara berlebihan seperti yang sudah disinggung oleh Mas Ari tadi, itu tidak baik. Nah, apabila digunakan secara berlebihan, itu tentu saja dapat menyebabkan masalah kesehatan. Kemudian dampak lain dari penggunaan teknologi dalam pendidikan yaitu kurangnya interaksi yang dilakukan dari pelajar karena mereka terlalu fokus dengan smartphone yang mereka gunakan. Kemudian juga dari smartphone yang mereka gunakan itu karena teknologi dalam smartphone itu sangat luas ya, itu dapat memunculkan budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Nah, bagi anak-anak yang mungkin masih kecil itu kan tentu saja mereka belum mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah, kemudian juga di internet sendiri itu juga sangat banyak terjadi kejahatan kriminal. Nah, ini juga sangat berbahaya bagi anak-anak. Kemudian juga karena sudah terlalu sering menggunakan teknologi, jadi mereka itu merasa malas untuk mengerjakan pekerjaan. Dan mereka itu lebih memilih seperti yang tadi disampaikan, menggunakan ChatGPT, kemudian menggunakan website atau aplikasi-aplikasi yang instan gitu.
Jadi seperti itu kurang lebih. Lalu untuk masalah yang mereka lebih menyukai kelas daring daripada kelas luring, menurut Mbak Naili sendiri itu fenomena ini terjadi karena apa ya? Ya, jadi mungkin karena 2 tahun ke belakang itu kan terjadi pandemi COVID-19 ya. Nah, itu mengharuskan semua bidang termasuk bidang pendidikan ini harus melakukan proses pembelajaran atau penyelenggaraannya ini secara daring. Dan juga hal ini juga memberikan efek kepada siswa. Jadi siswa ini mungkin sudah terbiasa dengan pembelajaran dari rumah, yang mana bahkan seperti yang kita bisa tahu di lingkungan kita ini, untuk anak-anak yang masih pada jenjang SD, karena mereka juga belum mengetahui tentang cara menggunakan smartphone, otomatis kan mereka dibimbing oleh orang tuanya. Tetapi pada kenyataannya, mereka ini tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, dan bahkan orang tua yang mengerjakan tugas-tugas tersebut. Nah, mungkin karena kebiasaan buruk ini menjadikan siswa ini lebih suka pembelajaran daring daripada luring. Tetapi pada kenyataannya, menurut saya sendiri, antara pembelajaran luring dan juga pembelajaran daring, ini tentu saja lebih efektif pembelajaran luring. Dikarenakan saat kita melakukan pembelajaran secara luring atau secara langsung, tentu kita bisa belajar secara langsung, kita juga bisa bertemu teman-teman sebaya. Nah, itu kita bisa lebih menyerap ilmu-ilmu yang kita dapatkan, dan juga interaksi antar teman sebaya itu juga lebih tinggi daripada dilakukannya pembelajaran daring. Ya, jadi menurut saya antara pembelajaran daring dan juga pembelajaran luring itu tentu saja lebih efektif pembelajaran luring. Oke, dari dampak negatif yang telah Mbak Naili sebutkan tadi itu, menurut Mbak Naili sendiri cara mencegahnya itu bagaimana ya, Mbak? Ya, jadi cara mencegah dampak negatif dari penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan, di sini sangat dibutuhkan peran dari orang tua ya. Nah, orang tua itu harus memberikan perhatian mereka lebih kepada anak-anak mereka, terutama anak-anak yang memang menyukai bermain smartphone atau gadget. Nah, ini mereka harus memperhatikan terhadap perilaku dari anak-anak mereka. Nah, caranya yaitu mereka meskipun mereka memberikan izin untuk menggunakan smartphone, tetapi mereka juga harus memberikan pengetahuan tentang dampak positif dari smartphone itu sendiri, kemudian juga dampak negatif dari smartphone itu sendiri. Kemudian mereka juga harus mengajarkan dan juga menanamkan budaya-budaya bangsa. Jadi meskipun mereka mendapat banyak informasi dari luar, tapi mereka budaya bangsa itu sudah tertanam dalam diri. Jadi mereka punya pendirian. Kemudian juga orang tua itu juga baiknya mengajarkan tentang untuk menghormati HAM ya. Karena kan kalau di media sosial itu mungkin sering terjadi kejahatan kriminal yang mungkin bisa melanggar HAM ya. Jadi kemudian sebagai orang tua juga harus melakukan pemeriksaan terhadap smartphone anak-anak mereka. Ya, itu beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan. Baik, ternyata jawaban-jawabannya sangat banyak bisa diterima ya. Maksudnya jawabannya mudah untuk dimengerti gitu. Jadi mungkin sekian dari talk show ini. Jadi terima kasih atas kehadiran Mas Ari dan Mbak Naili atas acara ini. Sekian dari saya, terima kasih. Tugas pendidikan bukan menjejalkan pengetahuan kepada siswa dengan paksa, melainkan menyiapkan generasi-generasi muda yang mampu memahami dan memecahkan permasalahan yang ada. Olehnya di hidup yang dinamis, pendidikan harus terbuka terhadap perubahan dan adaptif terhadap kebaruan. Pendidikan tidak boleh anti-digitalisasi karena kebutuhan zaman yang menuntutnya. Namun, pendidikan juga tak boleh mabuk akan digitalisasi hingga merenggut landasan-landasan manusiawi.
Digitalisasi pendidikan perlu dilakukan dengan bijak dan porsi yang tepat, agar menciptakan generasi-generasi emas harapan bangsa. Saya Niko Manggila, tuan rumah Mata Komang, pamit undur diri. Kurikulum Merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Bersama-sama kita akselerasi peningkatan mutu pendidikan kita dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Mari terus bergerak serentak, memimpin pemulihan, dan mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.